Video di layar Anda menunjukkan seorang jurnalis Amerika, Shelley Kettleson, diculik oleh pasukan IRGC di Baghdad kemarin. Dia sudah lama menjadi reporter di wilayah itu, meliput Suriah, Irak, dan Lebanon bertahun-tahun. Organisasi berita global mendesak pasukan yang didukung Iran segera membebaskannya dengan selamat. Namun, ini tampaknya menjadi strategi baru Iran, menculik warga Amerika untuk mendapatkan posisi tawar di luar Selat Hormuz. Penting untuk diingat bahwa inilah tepatnya bagaimana rezim Islam itu dimulai. Pada tahun 1979, mereka menculik ratusan diplomat Amerika di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Sekarang, mereka tampaknya kembali ke cara lama yang mereka kenal. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan warga Amerika di Arab Saudi bahwa mereka memantau ancaman Iran yang menargetkan tempat berkumpulnya warga Amerika. Bukan tentara, bukan orang-orang yang terlibat dalam operasi ini. Sekarang mereka berencana menargetkan warga sipil. Alasannya sederhana. Iran kehabisan kekuatan tempur. Jumlah rudal dan drone telah menurun drastis sejak operasi ini dimulai. Mereka tidak bisa lagi menembus pertahanan Amerika dengan mudah. Jadi mereka beralih menargetkan sasaran yang tidak terlindungi, infrastruktur sipil, dan mungkin juga menargetkan warga sipil itu sendiri. Dan tebak, siapa yang membantu Iran melakukan serangan-serangan ini? Rusia di bawah Vladimir Putin. Lihat, baru-baru ini terjadi serangan terhadap pangkalan AS di Arab Saudi. Ini adalah serangan paling sukses yang dilakukan Iran sejak perang ini dimulai. Mereka menghancurkan 1 pesawat E-3, mungkin juga 2 pesawat tanker udara, dan selain itu, mereka melukai 12 personel militer Amerika Serikat. 2 di antaranya dianggap dalam kondisi serius. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi tetap saja ini adalah serangan besar. Dan tebak apa? Iran tidak akan berhasil jika bukan karena bantuan dari luar. Bantuan itu datang dari Putin. Putin yang sama yang sedang memohon kepada Amerika Serikat untuk meyakinkan Ukraina agar menyerahkan Donbas supaya dia bisa keluar dari operasi militer khusus 3 hari itu. Detail selengkapnya dari Presiden Zelensky. Sebelum itu, tekan like dan subscribe di bawah untuk mendukung kami. Sekarang saksikan cuplikan berikut. Jika mereka mengambil citra sekali, itu berarti mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Jika mereka mengambil citra untuk kedua kalinya, itu seperti simulasi. Ketiga kalinya, itu berarti 1 atau 2 hari lagi mereka akan menyerang. Ya, inilah yang kami ketahui. Itulah sebabnya jika saya tidak hanya sekali mendapatkan informasi dari intelijen saya, data bahwa mereka mengambil citra pangkalan Amerika. Maksud saya ini. Ini jawabannya. Apakah mereka membantu orang Iran? Tentu saja. Berapa persen? 100%. Ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa Rusia berbagi intelijen dengan Iran. Dan kita juga tahu bahwa mereka mengirimkan beberapa drone canggih yang dapat beroperasi tanpa sambungan komunikasi. Sekarang kita benar-benar memiliki bukti nyata yang menunjukkan bahwa Rusia terlibat dalam serangan yang melukai anggota militer Amerika Serikat. Silakan lihat. Data satelit Rusia menunjukkan bahwa satelit mereka berada tepat di atas pangkalan Saudi pada tanggal 28 Maret, 23 Maret, dan 25 Maret. Kemungkinan besar mereka mengambil gambar pertahanan udara, peralatan, dan hal-hal lain yang bisa penting jika terjadi serangan. Dan kemudian serangan itu terjadi hanya sehari setelah satelit Rusia berada di atas pangkalan ini pada tanggal 26 Maret. Foto-foto yang diambil Rusia ini kemungkinan besar berperan besar dalam membantu Iran menembus pertahanan udara dan menghancurkan peralatan Amerika Serikat serta melukai personel militer Amerika Serikat. Dan tebak apa? Hanya sehari setelah serangan ini, seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Anna Paulina Luna, mengundang anggota parlemen Rusia ke Capitol Hill. Anggota parlemen Rusia berkeliling dan mengambil foto Kongres Amerika. Sementara itu, intelijen Rusia membantu Iran menyerang personel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sangat mengejutkan bahwa hal ini diizinkan terjadi. Ini adalah kunjungan pertama anggota parlemen Rusia sejak Rusia menginvasi Ukraina. Dan itu terjadi pada salah satu momen paling memalukan di Kodak Kamen. Dan tampaknya, Kongres sama sekali tidak terlibat dalam hal ini. Ini adalah urusan pribadi yang diatur sendiri oleh anggota Kongres tersebut. Dia secara rutin bertemu dengan delegasi Rusia. Dan sekarang, tanpa mengkonfirmasi dengan Kongres, dia mengundang anggota parlemen Rusia untuk datang ke Amerika Serikat. Sepertinya para politisi kita belum sadar apa yang dilakukan Rusia terhadap militer Amerika Serikat. Ditambah lagi ada Ukraina di sisi lain. Saat Rusia membantu Iran membunuh warga Amerika, Ukraina justru membantu Amerika membela diri dan sekutunya.
Presiden Zelensky baru-baru ini mengunjungi negara Teluk yang diserang Iran, memberikan sumber daya dan pengetahuan untuk melawan drone Shahed. Ukraina sudah 4 tahun melawan drone ini, tahu cara menghentikan dan apa yang efektif. Kini mereka membagikan pengetahuan itu ke sekutu Amerika. Kita juga punya anggota Ukraina yang bekerja dengan militer Amerika Serikat untuk mencari cara lebih baik melindungi pangkalan dan personel militer Amerika. Mungkin Florida butuh perwakilan yang lebih paham negara mana yang membantu Amerika Serikat dan mana yang menyebabkan lebih banyak warga Amerika tewas di Timur Tengah. Kini, Ukraina punya banyak alasan ingin rezim Islam itu jatuh. Iran telah membantu Rusia membunuh warga sipil Ukraina selama 4 tahun terakhir. Iran juga menembak jatuh pesawat sipil Ukraina. Dan sekarang Iran secara langsung mengancam akan menyerang Ukraina karena Ukraina membantu Amerika Serikat. Dengarkan ini Presiden Zelensky yang membahas hal ini. Hubungan dengan Iran, dialog dengan Iran, dengan pejabat Iran. Kami melewati masa-masa sulit dan kami hanya kehilangan banyak hal. Kami tak melakukan apa-apa pada mereka. Mereka menembak jatuh pesawat kami, membunuh penumpang dan kru, banyak yang tewas. Mereka tidak mengakuinya. Mereka tidak membiarkan para ahli masuk. Lalu perang besar pun dimulai. Mereka menyerahkan drone Shahed kepada Rusia dan membunuh warga sipil kami. Saya ingin menghentikan semua itu. Saya sudah meminta mereka. Mereka berjanji tidak akan ada lebih dari 1 gelombang drone. Tapi mereka terus berbohong dan memberikan senjata. Karena itu, saya anggap mereka kaki tangan Rusia. Sekarang sementara semua ini terjadi, Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat, sebenarnya mengunjungi pasukan dan pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dia juga merilis video kunjungan ini. Sementara itu, para komandan Iran bersembunyi jauh di bawah tanah, di bunker-bunker untuk memastikan, Anda tahu, mereka tidak dihabisi. Ini menunjukkan siapa pemenangnya, terlepas dari apa kata Twitter. Dengarkan pernyataannya. Hai, saya Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat. Komando Pusat di sini, di Timur Tengah, bersama 50.000 personel kami untuk memberikan pembaruan ke-6 saya tentang Operasi Epic Fury. Pada minggu kelima kampanye, penilaian saya adalah kami telah membuat kemajuan nyata dalam menghilangkan kemampuan Iran untuk mengerahkan kekuatan secara berarti di luar perbatasannya. Kami tidak melihat angkatan laut atau pesawat mereka beroperasi, dan sebagian besar sistem pertahanan udara serta sistem pertahanan rudal mereka telah dihancurkan. Meskipun kami jelas mendominasi, pasukan kami tetap waspada. Sudah lama saya meyakini bahwa setiap keberhasilan yang kita raih dimulai dan diakhiri oleh orang-orang kita. Dan para prajurit kita yang dikerahkan untuk itu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dalam perjalanan ini, saya mendapat kehormatan untuk mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada pasukan kita atas keberanian, ketangguhan, dan kegigihan mereka yang terus melakukan lebih dari yang diharapkan. Ya, kerja bagus. Sudah berapa lama kamu bertugas? 12 tahun, Pak. Luar biasa. Bagaimana kabarmu? Cukup baik. Saya dari Ohio. Oke, dari bagian mana? Toledo. Pak, terima kasih atas apa yang Anda lakukan. Saya sangat menghargainya. Apa pekerjaan Anda? Saya selalu siap untuk melakukan misi serangan. Oke, sudah berapa misi yang Anda jalani? Mungkin sekitar 2 lusin lainnya. Dan sudah berapa lama Anda sendiri berada di sini? Saya baru di sini sejak Februari, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sementara itu, saya doakan yang terbaik untukmu. Saya memikirkanmu setiap hari dan dengan penuh kebanggaan. Jadi terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Saya benar-benar menghargainya. Dan saya tidak bisa lebih bangga lagi. Selain itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang kembali menjelaskan tujuan perang ini dan alasan Amerika Serikat memulainya. Berikut pernyataannya. Banyak orang Amerika yang bertanya, mengapa Amerika Serikat harus menyerang Iran sekarang? Baik, izinkan saya jelaskan. Iran ingin memiliki senjata nuklir. Tentang itu, tidak ada keraguan sama sekali. Jika yang benar-benar mereka inginkan, seperti yang mereka klaim, adalah energi nuklir, maka mereka bisa saja memiliki energi nuklir seperti semua negara lain di dunia. Caranya, impor bahan bakar dan bangun reaktor di permukaan tanah. Itu bukan yang dilakukan oleh Iran. Mereka membangun reaktor dan fasilitas mereka jauh di dalam pegunungan, jauh dari sorotan publik, dan mereka ingin memperkaya bahan tersebut. Peralatan yang sama yang bisa mereka gunakan untuk memperkaya bahan untuk energi juga bisa mereka gunakan untuk dengan cepat memperkaya bahan tersebut hingga tingkat yang bisa dipakai untuk senjata. Jadi jelas bahwa mereka telah ditawari setiap kesempatan untuk memiliki program nuklir yang memungkinkan mereka mendapatkan energi, bukan senjata. Dan setiap kali mereka selalu menolaknya. Tapi kenapa serangannya sekarang? Jadi, apa yang sebenarnya coba dilakukan Iran? Iran berusaha membangun perisai konvensional, intinya memiliki begitu banyak rudal, memiliki begitu banyak drone sehingga tidak ada yang bisa menyerang mereka, dan mereka sudah jauh melangkah ke arah itu.
Kita hampir menghadapi Iran dengan banyak rudal dan drone, sehingga tak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap program senjata nuklir mereka di masa depan. Ini risiko yang tak bisa ditoleransi. Negara yang dipimpin ulama Syiah radikal dengan visi apokaliptik tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun. Dan dalam keadaan apapun, mereka tidak boleh dibiarkan menyembunyikan dan melindungi program serta ambisi mereka di balik perisai rudal dan drone yang tidak bisa diatasi oleh siapapun. Ini adalah kesempatan terakhir kita menghilangkan ancaman dan perisai konvensional yang mereka bangun. Presiden telah membuat keputusan yang tepat untuk menghancurkannya sekarang. Tujuan operasi ini adalah menghancurkan rudal konvensional dan program drone mereka, agar mereka tak bisa lagi bersembunyi dan akhirnya harus serius berurusan dengan dunia soal tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.